Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan pelajaran kehidupan dari Nabi Yusuf. Kisah beliau mengajarkan kita tentang bagaimana menghadapi ujian hidup, mengendalikan emosi, dan pentingnya tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Nabi Yusuf, anak dari Nabi Yakub, Jakob, dan salah satu dari 12 anak beliau, lahir dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan pengajaran tentang agama. Keistimewaan Yusuf terlihat sejak masa kecilnya, terutama dalam hal ketampanan, kepribadian, dan ketakwaannya kepada Allah. Kisah hidupnya dimulai dengan adanya hubungan yang sangat dekat antara dirinya dan ayahnya, Nabi Yakub. Sebagai anak kesayangan, Yusuf merasakan kasih sayang yang luar biasa dari ayahnya, yang sangat mencintainya. Begitu besar kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf, sehingga terkadang beliau menunjukkan kecintaan tersebut secara lebih terbuka dibandingkan kepada saudara-saudara Yusuf yang lain. Hal ini kemudian menjadi sumber kecemburuan di hati saudara-saudara Yusuf. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 4, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat semuanya sujud kepadaku." QS Yusuf 4. Mimpi ini adalah wahyu yang diberikan kepada Yusuf, yang menandakan bahwa kelak dia akan menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh keluarganya. Mimpi ini merupakan tanda-tanda besar dari Allah yang memberitahukan tentang takdir masa depan Yusuf. Mimpi tersebut tidak hanya merupakan petunjuk bagi Yusuf, tetapi juga bagi ayahnya, Nabi Yakub, yang memiliki pengertian mendalam mengenai apa yang terjadi pada anak-anaknya. Sebagai seorang nabi, Nabi Yakub menyadari bahwa Yusuf akan memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia. Meskipun Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, beliau juga menyadari potensi kecemburuan yang bisa muncul dari anak-anaknya yang lain. Oleh karena itu, Nabi Yakub berusaha untuk tidak menonjolkan kecintaannya terhadap Yusuf secara berlebihan di hadapan anak-anak lainnya. Dalam surah Yusuf ayat 6, Allah berfirman, "Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takdirnya dan menyempurnakan nikmatnya atasmu dan atas keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya atas kedua orang tua kamu, yaitu Ibrahim dan Ismail. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." QS Yusuf 6. Ayat ini menggambarkan betapa dalamnya rasa cemburu dan ketidakadilan yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka merasa bahwa ayah mereka salah dalam memberikan kasih sayang, dan mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yusuf mendapat perhatian lebih dari mereka. Kecemburuan ini menjadi sumber dari tindakan jahat mereka terhadap Yusuf. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka, dan mereka membawa Yusuf ke tempat yang jauh dari rumah mereka, tepat di dekat sumur yang sepi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat selalu memperhatikan setiap langkah mereka. Meskipun saudara-saudara Yusuf berusaha menghabisi kehidupan Yusuf, Allah telah menetapkan takdir yang jauh lebih besar bagi Yusuf. Sumur yang tampaknya menjadi tempat penurunan bagi Yusuf adalah jalan yang akan membawanya menuju takdir yang telah ditentukan oleh Allah, yang jauh lebih mulia dan lebih indah dari apa yang bisa dibayangkan oleh saudara-saudaranya. Setelah saudara-saudara Yusuf meninggalkannya di dalam sumur, mereka kembali kepada ayah mereka dan berpura-pura bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mereka membawa baju Yusuf yang penuh darah sebagai bukti palsu bahwa ia telah tewas. Sementara itu, Yusuf yang berada dalam sumur yang dalam akhirnya ditemukan oleh sebuah rombongan pedagang yang melintas. Mereka membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak kepada seorang pejabat tinggi kerajaan Mesir yang bernama Al-Aziz. Al-Aziz adalah seorang yang sangat terhormat dan memiliki kekayaan serta kekuasaan yang besar di Mesir. Ia merasa iba terhadap Yusuf, lalu membawanya ke rumahnya dan merawatnya dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 19, "Kemudian datanglah kafilah yang melintas, dan mereka mengirimkan airnya, lalu orang yang mengangkut air itu menurunkan timba. Ia berkata, 'Ayo, gembala,
ini ada seorang anak laki-laki. Mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. QS Yusuf Ondokus. Ini adalah titik balik dalam hidup Yusuf. Meskipun ia diperlakukan sebagai budak dan dijual oleh orang-orang yang tidak dikenal, Allah memiliki takdir yang lebih besar bagi dirinya. Di rumah Al-Aziz, Yusuf diperlakukan dengan sangat baik dan diberikan pendidikan serta pelatihan yang memadai. Seiring berjalannya waktu, Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, berbudi pekerti luhur, dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Seiring dengan tumbuhnya, Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan dan rupawan. Istri Al-Aziz yang bernama Zulaikha mulai terpesona padanya. Zulaikha, meskipun sudah menikah, tidak bisa mengendalikan hasratnya terhadap Yusuf yang begitu tampan dan memesona. Ia mulai menggoda Yusuf dan berusaha memaksanya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah berfirman, "Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya telah merindukan Yusuf, dan ia menutup pintu-pintu dan berkata, 'Marilah kemari.' Yusuf berkata, 'Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memelihara tempat tinggalku. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung.'" QS Yusuf 23. Namun Yusuf dengan tegas menolak godaan tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah. Ia memilih untuk menghadapi segala fitnah dan godaan dengan kesabaran dan keimanan yang kokoh. Ketika Zulaikha memaksa dan berusaha untuk mendekatinya, Yusuf berlari menuju pintu. Zulaikha, yang merasa malu dan kecewa karena Yusuf menolaknya, kemudian berbalik dan menuduh Yusuf berbuat yang tidak senonoh. Dalam surah Yusuf ayat 25, Allah berfirman, "Maka mereka berdua berlari menuju pintu, dan wanita itu meraih baju Yusuf dari belakang. Kedua-duanya berada di depan pintu, dan wanita itu berkata, 'Ini adalah balasan bagi orang yang hendak berbuat keji terhadap istrimu.' Yusuf berkata, 'Ini adalah balasanku atas perbuatannya.'" QS Yusuf 25. Setelah peristiwa yang terjadi dengan Zulaikha, istri Al-Aziz, situasi menjadi semakin rumit. Meskipun Nabi Yusuf tidak bersalah, Zulaikha yang merasa malu dan cemas dengan tindakan yang gagal dijadikan alasan pembelaan dirinya, akhirnya menuduh Yusuf berbuat yang tidak senonoh. Ia memfitnah Yusuf dan menyebarkan tuduhan bahwa Yusuflah yang menggoda dirinya, bukan sebaliknya. Tidak lama setelah itu, kabar tersebut sampai ke telinga suaminya, Al-Aziz. Al-Aziz, yang merasa bingung dan tidak tahu harus berpihak pada siapa, memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa Yusuf sebenarnya tidak bersalah, yaitu potongan baju Yusuf yang terbuka dari belakang, yang menunjukkan bahwa Zulaikha adalah pihak yang sebenarnya salah. Namun Al-Aziz terpaksa memilih untuk memenjarakan Yusuf. Pihak keluarga Al-Aziz dan orang-orang di sekitar mereka mendesak agar Yusuf dihukum untuk menjaga kehormatan keluarga. Sebagai hasil dari fitnah tersebut, Yusuf dipenjara. Dalam keadaan ini, Yusuf kembali diuji dengan ujian yang sangat berat. Di satu sisi, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun di sisi lain, keadilan duniawi tidak berpihak padanya. Meskipun demikian, Yusuf tetap tenang dan sabar, tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah, dan tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Dalam surah Yusuf ayat 34, Allah berfirman, "Maka Tuhannya mengabulkan doanya dan memalingkan dari dirinya tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." QS Yusuf 34. Meskipun Yusuf dipenjara, ia tetap bertahan dalam ketakwaan dan berdoa kepada Allah. Di dalam penjara, Yusuf juga tetap menjaga hubungan baik dengan sesama tawanan dan terus berusaha memberikan nasihat yang baik. Walaupun berada dalam kondisi yang sangat sulit, Yusuf tidak kehilangan harapan dan selalu mengingat Allah. Meskipun ia tidak tahu bagaimana nasibnya akan berakhir, namun ia tetap yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Beberapa waktu setelah Yusuf dipenjara, suatu peristiwa penting terjadi yang mengubah jalan hidupnya. Raja Mesir, yang saat itu dikenal sebagai raja yang bijaksana, mengalami mimpi yang sangat mengganggunya. Dalam mimpinya ia melihat 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 tangkai gandum yang kering. Mimpi ini membuatnya sangat bingung dan khawatir.
karena ia tidak dapat memahami maknanya. Raja memanggil para ahli tafsir dan pemimpi untuk menjelaskan mimpi tersebut. Namun mereka tidak dapat memberikan penafsiran yang memadai. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Hingga salah seorang pembantu raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingatnya. Pembantu tersebut ingat bahwa Yusuf, yang dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi, dapat membantu raja untuk memahami makna mimpinya. Pembantu itu kemudian memberitahu raja tentang Yusuf dan mengingatkan raja bahwa Yusuf telah menafsirkan mimpi dengan sangat tepat sebelumnya. Raja pun kemudian memanggil Yusuf dari penjara untuk menafsirkan mimpinya. Yusuf yang pada saat itu berada dalam penjara, segera diberitahukan bahwa raja menginginkannya. Sebelum menafsirkan mimpi raja, Yusuf terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai bagaimana Allah telah memberikan pengetahuan kepadanya tentang ilmu tafsir mimpi dan berbagai macam ilmu lainnya. Ia menunjukkan sikap tawadu dan tidak membanggakan diri meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Sebelum memberikan tafsiran, Yusuf berbicara kepada pembantu raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang pentingnya keimanan kepada Allah dan menjaga takwa. Dalam surah Yusuf ayat 47, Allah berfirman, "Kamu akan mengalami 7 tahun yang sangat subur, maka tuailah apa yang kamu tuai pada tahun itu, kecuali sedikit yang kamu makan." QS Yusuf 47. Mimpi tersebut diartikan oleh Yusuf sebagai sebuah pertanda bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan yang melimpah ruah, diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang sangat parah. Yusuf memberikan nasihat kepada raja untuk menyimpan hasil panen selama 7 tahun kelimpahan tersebut dengan baik, agar mereka dapat bertahan selama masa kelaparan yang akan datang. Yusuf menekankan pentingnya persiapan dalam menghadapi masa-masa sulit dan memberikan solusi yang sangat bijaksana bagi negara Mesir untuk menghadapinya. Tafsiran Yusuf ini sangat tepat dan raja merasa sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan kepandaiannya. Setelah mendengar penafsiran tersebut, raja pun mengangkat Yusuf ke posisi yang sangat tinggi dalam pemerintahan Mesir. Raja menempatkan Yusuf sebagai pengelola urusan pangan dan memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk mempersiapkan Mesir menghadapi masa kelaparan yang akan datang. Yusuf kini menjadi seorang pejabat tinggi yang sangat dihormati, dan segala keputusan penting diambil berdasarkan kebijaksanaan dan arahan dari Yusuf. Keputusan yang dibuat oleh Yusuf menjadi sangat penting karena beliau memegang kunci penyelamatan rakyat Mesir dari kelaparan yang mengerikan. Keputusan Yusuf ini tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga negara-negara sekitar yang terancam kelaparan. Perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan ujian, kesulitan, dan ketidakadilan akhirnya membawanya menuju takdir yang telah Allah tentukan. Dia yang pernah menjadi seorang budak yang hina, dipenjara karena fitnah, kini menjadi seorang pemimpin besar yang dihormati oleh seluruh kerajaan. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang kesabaran, ketakwaan, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita terima dengan penuh keyakinan. Masa kelaparan yang telah diprediksi oleh Nabi Yusuf akhirnya datang. Selama 7 tahun kelimpahan yang telah dijalani, Yusuf telah berhasil mengumpulkan persediaan pangan yang cukup banyak untuk mengatasi masa-masa sulit tersebut. Ketika masa kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Kanaan, tempat kelahiran mereka, juga merasakan dampak dari kelaparan yang sangat parah. Dalam keadaan yang sulit, mereka memutuskan untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf, yang dulu mereka buang jauh dari keluarga, kini menjadi pejabat tinggi di Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir untuk membeli bahan makanan, mereka tidak mengenali Yusuf yang sudah berubah menjadi seorang pria muda yang tampan dan terhormat. Mereka hanya mengetahui bahwa ada seorang pejabat besar yang mengelola persediaan pangan di Mesir, tetapi mereka tidak tahu bahwa pejabat tersebut adalah adik mereka, Yusuf. Yusuf yang melihat mereka datang segera mengenali saudara-saudaranya, tetapi dia tidak langsung mengungkapkan identitasnya. Yusuf memutuskan untuk menguji mereka terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka masih menaruh penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan terhadapnya. Yusuf memberikan mereka makanan
namun dia menyuruh mereka untuk datang kembali dengan membawa adik mereka, Bunyamin, yang adalah saudara seayah dan seibu dengan Yusuf. Yusuf menginginkan untuk memastikan apakah mereka benar-benar telah berubah, atau apakah mereka masih memiliki perasaan iri dan cemburu terhadapnya. Dalam surah Yusuf ayat 60 Allah berfirman, "Maka apabila kamu kembali kepadanya, maka bawalah bersama kamu adikmu dari ayahmu, supaya kamu tidak merasa kesulitan dalam membeli makanan." QS Yusuf 60. Saudara-saudara Yusuf akhirnya kembali ke Kanaan dan membawa Bunyamin untuk bertemu dengan Yusuf, meskipun mereka sangat khawatir dengan keadaan ayah mereka, Nabi Yakub. Ketika mereka kembali ke Mesir dan berhadapan dengan Yusuf, mereka masih tidak mengenali siapa dirinya. Yusuf pun akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada mereka, berkata, "Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kamu dalam keadaan jahil?" QS Yusuf 89. Saat itu saudara-saudara Yusuf sangat terkejut dan merasa sangat malu serta menyesal atas tindakan mereka yang telah membuang Yusuf ke dalam sumur dan menutupi kebenaran dari ayah mereka. Mereka merasa sangat berdosa dan meminta maaf kepada Yusuf. Namun Yusuf dengan penuh kemurahan hati dan kasih sayang mengampuni mereka dan berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Allah akan mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS Yusuf 92. Setelah mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf memutuskan untuk mengundang ayahnya, Nabi Yakub, untuk datang ke Mesir bersama seluruh keluarganya. Yusuf sangat merindukan ayahnya yang telah lama berpisah dengannya. Saat mereka kembali ke Mesir, Nabi Yakub yang sudah lanjut usia disambut dengan penuh kebahagiaan oleh Yusuf. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka dapat berkumpul kembali. Yusuf mengangkat ayahnya ke posisi yang terhormat di Mesir, dan mereka hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Nabi Yakub sangat terharu dan bersyukur atas pertemuan kembali dengan Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 100, Allah berfirman, "Dan dia, Yusuf, mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka bersujud kepadanya, dan dia berkata, 'Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku dahulu.'" Kisah Yusuf 100. Keluarga Yusuf kembali bersatu setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan penuh ujian. Yusuf dan keluarganya hidup dengan penuh keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian. Mereka telah dipertemukan kembali oleh Allah, dan Yusuf diberi nikmat yang luar biasa setelah melalui penderitaan yang sangat berat. Setelah melewati banyak ujian dan cobaan dalam hidupnya, Nabi Yusuf akhirnya menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan. Ia terus menjalani tugasnya sebagai pengelola urusan pangan Mesir dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Selama masa pemerintahannya, Mesir menjadi negara yang makmur dan sejahtera, dan rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan tentram. Namun, seperti semua umat manusia, Nabi Yusuf pun akhirnya meninggal dunia. Sebelum wafat, Nabi Yusuf berpesan agar jasadnya dibawa kembali ke tanah kelahirannya, Kanaan, untuk dimakamkan di sana. Pesan ini dilaksanakan oleh keluarganya, dan jenazah Nabi Yusuf dibawa kembali ke tanah kelahirannya sesuai dengan permintaannya. Dalam surah Yusuf ayat 101, Allah berfirman, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberi aku sebagian kerajaan dan mengajarkan aku sebagian dari takbir mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Mati dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh." Qiyasi Yusuf Yusbir. Demikianlah kisah hidup Nabi Yusuf yang penuh dengan ujian, kesabaran dan pengampunan. Semoga perjalanan hidup beliau dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu bertawakal kepada Allah, menghadapi cobaan dengan sabar, dan mengampuni sesama. Ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari takdir Allah yang lebih indah, dan kita harus tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.